Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kisah para sahabat semuanya, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mitra kisah para sahabat semuanya, berikut saya akan membawakan kisah keteladanan seorang sahabat dari kalangan Ansor yang punya gelar seorang ahli ilmu. Beliau sangat cinta kepada Rasulullah, sebaliknya Rasulullah pun mencintainya pula. Dia adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Tak kala Rasulullah mengambil baiat dari orang-orang Ansor pada perjanjian Aqabah yang kedua, di antara para utusan yang terdiri atas 70 orang itu terdapat seorang anak muda dengan wajah berseri, pandangan menarik dan gigi putih berkilat serta memikat, perhatian dengan sikap dan ketenangannya, dan jika bicara maka orang yang melihat akan tampak terpesona karenanya. Nah, itulah dia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dengan demikian, ia adalah seorang tokoh dari kalangan Ansor yang ikut baiat pada perjanjian Aqabah kedua, hingga termasuk as-sabiqunul awwalun, golongan yang pertama masuk Islam, dan orang yang lebih dulu masuk Islam dengan keimanan serta keyakinannya seperti demikian. Mustahil tidak ada turut bersama Rasulullah dalam setiap perjuangan. Maka demikianlah halnya Mu'adz, tetapi kelebihannya yang paling menonjol dan keistimewaannya yang utama ialah fikih atau keahliannya dalam soal hukum. Keahliannya dalam fikih dan ilmu pengetahuan ini mencapai taraf yang menyebabkan berhak menerima pujian dari Rasulullah SAW dengan sabdanya, "Umatku yang paling tahu akan yang halal dan yang haram ialah Mu'adz bin Jabal." Dalam kecerdasan otak dan keberaniannya mengemukakan pendapat, Mu'adz hampir sama dengan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW hendak mengirimnya ke Yaman, lebih dulu ditanya, "Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, hai Mu'adz?" "Kitabullah," jawab Mu'adz. "Bagaimana jika kamu tidak jumpai dalam kitabullah?" tanya Rasulullah pula. "Saya putuskan dengan sunnah Rasul. Jika tidak kamu temui dalam sunnah Rasul, saya pergunakan pikiranku untuk berijtihad dan saya tak akan berlaku sia-sia," jawab Mu'adz. Maka berseri-serilah wajah Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridhoi oleh Rasulullah, sabda beliau. Dan mungkin kemampuan untuk berijtihad dan keberanian menggunakan otak dan kecerdasan ini yang menyebabkan Mu'adz berhasil mencapai kekayaan dalam ilmu fikih, mengatasi teman dan saudara-saudaranya hingga ditanyai oleh Rasulullah sebagai orang yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram. Suatu hari, pada masa pemerintahan Khalifah Umar, Aizullah bin Abdillah masuk masjid bersama beberapa orang sahabat. Maka ia pun duduk pada suatu majelis yang dihadiri oleh 30 orang lebih. Masing-masing menyebutkan sebuah hadis yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Pada khalaqah atau lingkaran itu ada seorang anak muda yang amat tampan, hitam manis warna kulitnya, baik tutur katanya dan termuda usianya di antara mereka. Jika pada mereka terdapat keraguan tentang suatu hadis, mereka tanyakan kepada anak muda itu yang segera memberikan fatwanya, dan ia tak berbicara kecuali bila diminta. Dan tak kala majelis itu berakhir, saya dekati anak muda itu dan saya tanyakan siapa namanya. Ia menjawab, "Saya adalah Mu'adz bin Jabal," tutur Aizullah. Syahar bin Hasyab tidak ketinggalan memberikan ulasan. Katanya, "Bila para sahabat berbicara, sedang di antara mereka hadir Mu'adz bin Jabal, tentulah mereka akan sama-sama meminta pendapat karena kewibawaannya. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri sering meminta pendapat dari buah pikirannya. Bahkan dalam salah satu peristiwa di mana ia memanfaatkan pendapat dan keahliannya dalam hukum, Umar pernah berkata, kalau tidaklah berkat Mu'adz bin Jabal, akan celakalah Umar. Ia seorang pendiam, tak hendak bicara kecuali atas permintaan hadirin. Dan jika mereka berbeda pendapat dalam suatu hal, mereka pulangnya kepada Mu'adz untuk memutuskannya. Maka jika ia telah buka bicara, adalah ia sebagaimana dilukiskan oleh salah seorang yang mengenalnya, seolah-olah dari mulutnya keluar cahaya dan mutiara. Dan kedudukan yang tinggi di bidang pengetahuan ini
serta penghormatan kaum muslimin kepadanya, baik selagi Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat, dicapai Mu'adz sewaktu ia masih muda. Ia meninggal dunia di masa pemerintahan Umar, sedangkan usianya belum 33 tahun. Mu'adz adalah seorang yang murah tangan, lapang hati dan tinggi budi. Tidak sesuatu pun yang diminta kepadanya, kecuali akan diberikannya secara berlimpah dan dengan hati yang ikhlas. Sungguh kemurahan Mu'adz telah menghabiskan semua hartanya. Ketika Rasulullah SAW wafat, Mu'adz masih berada di Yaman, yakni semenjak ia dikirim Nabi ke sana untuk membimbing kaum muslimin dan mengajari mereka tentang seluk-seluk agama. Di masa pemerintahan Abu Bakar, Mu'adz kembali ke Yaman. Umar tahu bahwa Mu'adz telah menjadi seorang yang kaya raya, maka ia mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar kekayaan Mu'adz itu dibagi dua. Tanpa menunggu jawaban Abu Bakar, Umar segera pergi ke rumah Mu'adz dan mengemukakan masalah tersebut. Mu'adz adalah seorang yang bersih tangan dan suci hati, dan seandainya sekarang ia telah menjadi kaya raya, maka kekayaan itu diperolehnya secara halal, tidak pernah diperolehnya dengan berbuat dosa, bahkan juga tak hendak menerima barang yang subhat. Oleh sebab itu, usul Umar ditolaknya dan alasan yang dikemukakannya dipatahkannya dengan alasan pula. Umar berpaling meninggalkannya. Pagi-pagi keesokan harinya Mu'adz pergi ke rumah Umar. Ketika sampai di sana, Mu'adz merangkul dan memeluk Umar, sementara air mata mengalir mendahului kata-katanya. Malam tadi saya bermimpi masuk kolam yang penuh dengan air, hingga saya cemas akan tenggelam. Untunglah Anda datang, hai Umar, dan menyelamatkan saya. Kemudian bersama-sama mereka datang kepada Abu Bakar, dan Mu'adz meminta kepada Khalifah untuk mengambil seperdua hartanya. Tidak satu pun yang akan kuambil darimu, ujar Abu Bakar. Sekarang harta itu telah halal dan jadi harta yang baik, kata Umar menghadapkan pembicaraannya kepada Mu'adz. Andai diketahuinya bahwa Mu'adz memperoleh harta itu dari jalan yang tidak sah, maka tidak satu dirham pun Abu Bakar yang saleh itu akan menyisakan baginya. Namun Umar tidak pula berbuat salah dengan melempar tuduhan atau menaruh dugaan yang bukan-bukan terhadap Mu'adz. Hanya saja masa itu adalah masa gemilang, penuh dengan tokoh-tokoh utama yang berpacu mencapai puncak keutamaan. Di antara mereka ada yang berjalan secara santai, tak ubah bagi burung yang terbang berputar-putar. Ada yang berlari cepat, dan ada pula yang berlari lambat. Namun semua berada dalam kafilah yang sama menuju kepada kebaikan. Mu'adz pindah ke Suriah, di mana ia tinggal bersama penduduk dan orang yang berkunjung ke sana sebagai guru dan ahli hukum. Dan tak kala Abu Ubaidah bin Jarrah Amir atau gubernur militer di sana serta sahabat karib Mu'adz meninggal dunia, ia diangkat oleh Amirul Mukminin Umar sebagai penggantinya di Suriah. Tetapi hanya beberapa bulan saja ia memegang jabatan itu. Mu'adz dipanggil Allah untuk menghadapnya dalam keadaan tunduk dan menyerahkan diri. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Hai Mu'adz, demi Allah, aku sungguh sayang kepadamu. Maka janganlah lupa setiap habis sholat mengucapkan, Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat dan syukur serta beribadah dengan ikhlas kepadamu." Mu'adz mengerti dan memahami ajaran tersebut dan telah menerapkannya secara tepat. Pada suatu pagi Rasulullah bertemu dengan Mu'adz. Maka beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini, hai Mu'adz?" "Di pagi hari ini aku benar-benar telah beriman, ya Rasulullah," jawabnya. "Setiap kebenaran ada hakikatnya." Kata Nabi pula, "Maka apakah hakikat keimananmu?" "Setiap berada di pagi hari, aku menyangka tidak akan menemui lagi waktu sore. Dan setiap berada di waktu sore, aku menyangka tidak akan mencapai lagi waktu pagi. Dan tiada satu langkah pun yang kulangkahkan, kecuali aku menyangka tiada akan diiringi dengan langkah lainnya. Dan seolah-olah kesaksian setiap umat jatuh berlutut, dipanggil melihat buku catatannya, dan seolah-olah kesaksian penduduk surga menikmati kesenangan surga, sedang penduduk neraka menderita siksa dalam neraka." Maka sabda Rasulullah SAW, "Memang kamu mengetahuinya, maka pegang teguhlah, jangan dilepaskan." Menjelang akhir hayatnya, Mu'adz berdoa, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku tidaklah mencintai dunia demi untuk mengalirkan air sungai dan menanam kayu-kayuan.
tetapi hanyalah untuk menutup haus di kala panas dan menghadapi saat-saat yang gawat, serta untuk menambah ilmu pengetahuan, keimanan, dan ketaatan. Lalu diulurkanlah tangannya seolah-olah hendak bersalaman dengan maut. Dan dalam keberangkatannya ke alam gaib, ia masih sempat berujar, "Selamat datang wahai maut." Kekasih tiba di saat diperlukan, dan nyawa Mu'adz pun melayang menghadap Allah. Demikianlah kisah Mu'adz bin Jabal, semoga bisa menjadi renungan dan menambah ketebalan iman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.